tidak ada orang sukses, yang ada adalah orang hoki. Ya, kita lihat berapa orang bekerja keras, berapa orang ya bekerja larut pagi, larut malam. Jadi kesuksesan itu sebenarnya tidak ada. Ya, yang ada adalah yang kita cari adalah kedamaian. Ketika badan kita sehat, keluarga kita utuh, kita punya anak, suami, istri yang sehat, makan masih bisa, beli kota masih bisa. Kok bilang hidupnya susah, susahnya di mana? Iya. Tuhan sudah memberikan semuanya untuk kita. Iya. Kita hidup cukup. Tapi kenapa hidup kita merasa kurang? Karena kita terlalu banyak keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadel. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Mas Fadel? Baik. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini di podcast Ngonsen Deka, dan alhamdulillah bisa sharing-sharing ya Mas Fadel. Dan kami melihat sosok Mas Fadel ini adalah pengusaha muda yang sukses, dan Mas Fadel ini juga menjabat sebagai ketua P2N Jawa Tengah ya Mas. Mungkin banyak sekali masyarakat terutama yang ada di Kabupaten Jepara ini pengen tahu dari P2N itu apa Mas? Ya, P2N adalah jeblosan organisasi dari Nahdlatul Ulama ya. Jadi P2N adalah kepanjangan dari yang pertama P-nya adalah pengusaha. Ya. Yang kedua adalah profesional. Ya. N-nya adalah Nahdiyin. Ya. Pengusaha profesional Nahdiyin. Ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Iya. Supaya pengusaha nanti bisa masuk di organisasi kita, kemudian guru maupun pekerja profesional di kantor, semuanya bisa masuk di organisasi P2N ini. Bisa gabung nanti untuk menambah persaudaraan, khususnya untuk mengangkat ekonomi wong NU. Termasuk keluarga Nahdiyin. Siap. Se-Indonesia ya Mas ini. Iya. Dan di sini Mas Fadel adalah sudah terkenal sekali khususnya di Kabupaten Jepara sebagai pengusaha yang sukses. Dan bisa di-share ke kami Mas, usaha apa aja itu? Ada bidang usaha yang kita kerjakan, yaitu pertama di bidang properti ya. Dan yang kedua di bidang klinik kecantikan. Ada yang berikutnya ada di bidang skincare. Ya, yang kemudian di bidang kuliner. Kuliner juga. Iya. Kalau yang properti kami pengen tahu juga yang properti ini di mana aja Mas, atau mendirikan apa begitu? Properti ini yang sedang kita genjot adalah perumahan untuk rakyat kurang mampu. Ya, jadi yang kecil tipe berapa itu Mas? Tipe 30 ya. Tipe 30. Itu memang program dari Bapak Presiden Prabowo. Ya, yang dinaungi oleh Menteri Perumahan. Ya, supaya rakyat Indonesia ini bisa memiliki rumah bagi penghasilan rendah ya, yang ingin punya rumah karena harga tanah sekarang itu sangat mahal ya, dan ketersediaan lahan itu juga sangat sedikit. Ya, dengan adanya program pemerintah ini, ayo masyarakat Jepara khususnya manfaatkan program ini. Jadi melalui Ngonsen ini dengan Mbak Dinda Kirana ya. Jadi siapapun yang melihat ya nanti bisa langsung daftar ke Mbak Dinda Kirana. Syaratnya cukup KTP saja. Ya, jadi Anda punya KTP, kemudian namanya bersih di bank. Ya, nanti tidak punya pinjaman, tidak punya cacat gitu punya enggak apa-apa, yang penting namanya tetap baik. Di bank. Itu cukup KTP, nanti bisa langsung menempati rumah. Jadi cukup KTP saja. Bisa langsung pegang kunci. Langsung. Iya. Terus itu nggak bayar Mas? Enggak sama sekali. Cuman tinggal ngangsur aja. Ngangsur. Ya. Itu. Angsurannya berapa Mas? Angsuran kita 1 juta per bulan. Nggak berat ya? Nggak berat. Karena angsurannya itu setiap bulannya itu tetap. Selama 15-20 tahun, ada 10 tahun juga. Iya. Jadi inflasi itu kan semakin hari semakin
meningkat ya. Bisa diangsur selama 10 tahun ada, 15 tahun bisa. Ada, 20 tahun ada. Kalau lebih panjang mungkin lebih ringan. Ngangsurnya. Betul sekali. Tapi lebih panjang. Lebih gitu panjang. Ya, Mas, ya. Biasanya kan seperti itu gitu ya. Dan gini, rumah subsidi ini bunganya dari pemerintah ya. Jadi rumah subsidi yang dinamakan subsidi adalah apa itu Mas rumah subsidi? Yaitu bunganya. Ya. Kadang kalau kita ambil bunga bank itu kan tinggi karena ini subsidi, jadi pemerintah memberi mandat kepada perbankan untuk memfasilitasi rakyat Indonesia supaya mendapatkan bunga yang ringan itu 5% 1 tahun. 5% 1 tahun. Kalau kita kalau kita bagi 12 bulan berapa itu 5% bagi bagi sangat ringan lah gitu hanya 0,4%. 0,4% ringan. Dan ini di mana itu Mas? Perumahan. Kita ada di Bate Alit, ada di Pecangan ada. Di Bate ada, di Pecangan ada, masih bisa di Masih banyak sekali. Masih banyak sekali ya kalau yang berminat ya. Iya, masih tersedia di sana. Ada berapa kapling Mas yang masih tersedia? 400 sekian. 400-an yang masih tersedia. Yang terjual sudah ribuan ya mungkin ya. Kalau sama yang dulu-dulu. Kalau sama yang dulu-dulu. Sudah habis yang dulu-dulu Baik-baik. Itu yang perumahan. Dan tadi kan perumahan bersubsidi. Disampaikan seperti itu. Mungkin ada batasan usia Mas. Kalau yang ngambil harus usia sekian gitu. Kalau usia sudah lanjut mungkin nggak bisa karena khawatir gimana-gimana gitu. Seperti apa itu? Jadi minim usia itu yang penting sudah punya KTP itu berapa ya? 18 ya? 18. Jadi yang pasti harus punya KTP. Jadi maksimal usia untuk pengambilan rumah ini di usia produktif lah ya. Ya, maksimal 50 lah. 50 masih bisa masih ya. Bisa kalau mau loh ya. Kalau mau. Baik. Itu tadi yang properti ya Mas ya. Kemudian yang bisnis berikutnya ini mempersingkat saja, kita langsung ke bisnis berikutnya. Tadi sempat disampaikan ada kuliner Mas. Seperti apa itu? Kuliner kita asik-asikan aja ya. Asik-asikan aja. Kita buka di Lebu-Awu di Kecamatan Pecangaan. Pecangaan juga dekat ya, Polsek Pecangaan. Dekat Polsek Pecangaan. Masuk begitu? Oh, enggak, pinggir jalan besar. Pinggir jalan besar. Iya. Namanya apa Mas? Namanya Gria Kuliner. Gria Kuliner di Jalan Raya ya, Jalan besar. Jalan Raya ya. Wah, bisa mampir nanti kalau pas lewat ya. Khusus ini penggemar Dinda Kirana. Ngonsen. Gratis. Nih semua ini. Teman-teman. Kru Erlisa gratis. Kru Ngonsen gratis. Ini pasti ini gratis. Temenan ya? Kalau dari sini temen ini ya. Beneran ya. Oke. Baik, itu sudah berapa lama Mas di ini kuliner? Sudah 1 tahun setengah. 1 tahun setengah dan perkembangannya bagus ya. Lumayan. Iya, dan yang dipromosikan apa aja itu jualannya Mas? Jadi gini, kita melihat penggemar masyarakat kita itu kan makannya bakso, mie ayam, nasi goreng, lalu suka makan apa itu namanya Mbak Dinda kayak semacam gado-gado. Itu kan lidah Jepara banget ya, kegemaran orang Jepara ya kan. Saya berpikir gimana caranya orang itu dengan makan makanan yang sama seperti di warung, tapi nuansanya itu elegan alam, romantis gitu ya. Ya intinya makannya sama, bakso, mie ayam. Tapi kita dapat fasilitas tempatnya nyaman aja. Iya, harganya tetap sama seperti warung. Harga tetap sama, tapi lokasinya nyaman. Iya, itu. Wah, kayak gimana gitu. Ada lampu-lampu gemerlap gitu kalau malam. Iya, pasti. Kayaknya gitu loh. Saya itu pernah mengintip gitu loh, Mas. Ini di mana ya Mas Fadil gitu loh. Iya. Dan bangunannya juga asri sekali ya kalau kita melihat mampir di sosmed. Iya. Bismillah ya Mas, nanti bisa ke sana. Kemudian yang berikutnya ada di sini kita kalau nggak salah saya melihat produk-produk ini Mas. Bisa disampaikan ini bisnis apa Mas? Yang lihat teman-teman di depan ini adalah skincare. Nah, ini salah satu. Mas Fadil bisnis skincare juga berarti. Bisnis skincare ya. Ini sudah menjadi apa ya? Saya bilang komoditi ya. Sebuah kebutuhan pokok. Yang memang apa namanya? Ini sudah menjadi kebutuhan seorang wanita. Ya. Artinya apa? Sekarang perempuan tuh nggak pede keluar rumah kalau nggak pakai skincare. Itu sudah mutlak ya, nggak pakai lipstick nggak pede, hari gini gitu, nggak pakai skincare nggak pede. Jadi ini bisnis yang apa namanya kebutuhan, memang benar. Nah itulah menjadi komoditi. Artinya apa, pasarnya ada. Ya
Jadi kalau Mbak Dinda Kirana mau ikut jualan boleh. Boleh ya? Iya. Menjadi reseller gitu ya? Keuntungannya luar biasa. Kalau tadi sempat Mas Fadil sampaikan bisnis skincare, kemudian ini ada klinik kecantikan juga. Ada ya Mas ya? Seperti apa itu? Atau terus di mana gitu loh Mas? Kalau ada yang pengen ke sana. Kalau klinik kecantikan ya pada umumnya ya melakukan perawatan pada apa namanya? Facial gitu. Treatment gitu. Supaya cantik aja. Ya bersih gitu ya. Kalau di mananya di mana-mana ada. Lokasinya? Kita sudah sampai Jawa Timur, sudah sampai Solo. Sudah buka cabang kemana-mana gitu. Yang di Jepara sendiri ada berapa cabang? Lupa ya. Sampai lupa ya, saking banyaknya. Banyak. Oh gitu. Iya. Yang terdekat dengan kita? Mungkin kalau sini Mantingan ya. Mantingan ya? Iya, Mantingan ya. Di Melonggo ada? Ada. Bang Sri? Ada. Merata Mas ya? Kaliaman ada. Kaliaman ya. Namanya Gria Ayu. Sama. Semuanya Gria Ayu. Sama ya. Kenapa pakai nama Gria gitu Mas? Kalau properti juga Gria Properti. Tempat kita pulang itu kan ke rumah. Jadi tempat ternyaman adalah rumah. Surga kita adalah rumah. Jadi Gria itu kan rumah. Jadi harapan kita ya nama Gria itu membuat kenyamanan. Seperti itu ya. Kalau kecantikan Gria Ayu, kalau properti Gria apa Mas? Residen. Gria Residen. Terus kemudian yang kulinernya Gria Kuliner. Iya. Dengan memakai nama Gria, bahwa Gria itu filosofinya adalah tempat kita untuk pulang. Tempat untuk pulang. Iya. Tempat nyaman ya. Yang sangat kita rindukan. Iya. Pasti kita akan kembali ke Gria itu lagi. Iya, pasti. Itu maksudnya ya Mas ya. Iya, betul. Kemudian tertarik juga yang tadi Mas untuk klinik kecantikan, karena saya perempuan jadi saya pengen detail gitu, ngerti gitu. Klinik kecantikan di sini tuh bukanya jam berapa, terus kemudian bukanya pagi jam 9 kita sudah operasional. Sudah. Ya. Tutup ya jam 8 ya. Yang antri banyak ya Mas, kalau misalnya pengen didahulukan gitu bisa? Didahulukan bisa aja kalau Mbak Dinda loh ya. Saya pengen duluan gitu. Boleh. Iya. Dan itu kalau sore hari bisa ya Mas ya? Ada bisa. Buka juga ya? Bisa. Sampai jam berapa malam? Jam 8. Ya. Jam 8 malam. Jam 8 Mbak Dinda. Iya. Di situ ada yang menangani dokternya Mas? Ada. Atau Mas Fadil sendiri? Saya cuman melihat saja. Mantau gitu. Bose gitu ya. Intinya yang memantau. Dan di sini juga mungkin ada harapan-harapan himbauan dari Mas Fadil selaku sosok ketua dari P2N tadi Sejateng. Tentunya anggotanya Mas Fadil kan banyak sekali. Ada pengusaha-pengusaha yang ingin meniru bisnis Mas Fadil, pengusaha pemula tapi takut gagal. Kiat-kiat apa supaya kita semua ini bisa menjadi sosok pengusaha yang berhasil, lancar seperti yang Mas Fadil jalani ini? Saya buka kepada teman-teman ya. Jadi bagi siapapun yang mungkin tidak punya modal, Anda tidak punya cukup biaya untuk membangun usaha, Anda bisa mulai salah satunya pertama yaitu menjualkan produk orang lain. Gitu ya. Itu salah satu jalan. Anda bisa ikut jualan skincare, Anda bisa ikut jualan properti, menjadi agent, Anda bisa ikut jualan produknya orang lain. Itu salah satu langkah untuk menjadi pengusaha. Marketing, kuncinya situ. Ketika sudah jadi marketing yang hebat, sudah punya pelanggan, Anda bisa buka toko sendiri karena sudah ada pelanggannya. Itu langkah pertama yang telak. Saya jamin pasti berhasil kalau bisa mencoba itu. Iya. Itu kalau nggak punya modal. Iya. Kalau misalnya punya modal dan pengen buka usaha tapi khawatir, kiat-kiatnya apa Mas? Kalau punya modal juga belum tentu jaminan sukses ya. Iya. Jadi gitu ya. Berapa banyak orang buka toko besar lalu tutup. Tapi ada orang yang nggak punya toko tiba-tiba bikin toko lalu sukses. Jadi bukan pada modalnya. Tapi bagaimana seberapa pintar kita bisa mengikuti perkembangan zaman dan kita bisa punya pelanggan banyak. Itu nanti kunci sukses. Jadi syarat orang berhasil itu adalah dalam dagang adalah pelanggannya harus banyak. Harus banyak. Karena dikatakan pelanggan, dikatakan pedagang sukses. Itu apa yang pertama? Kalau pelanggannya banyak. Kalau pelanggannya banyak pasti sukses. Karena uangnya banyak. Banyak pelanggan yang datang. Iya, uangnya dari pelanggan. Iya.
Dan ini pernah nggak Mas Fadel sebagai sosok pengusaha yang kami mengatakan berhasil untuk di Jepara ini sudah banyak dikenal seluruh masyarakat Kabupaten Jepara, semuanya tahu Mas Fadel itu siapa. Pernah nggak gitu mengalami hambatan gitu? Kalau mengalami hambatan dalam usaha ya? Ya. Kalau hambatan tidak pernah ya. Saya rasa Tuhan baik sama saya. Iya. Jadi semua yang saya alami Alhamdulillah lancar saja. Lancar saja. Kalaupun ada, toh nggak perlu diceritakan di sini. Iya. Jadi intinya secara umum lancar saja. Ya. Alhamdulillah. Tidak ada ujian. Tidak ada hambatan yang begitu berarti ya Mas. Kalaupun ada, nggak perlu disampaikan. Iya. Baik Mas Fadel, satu hal lagi yang bisa disampaikan ini kunci sukses buat kita semua, Mas Fadel, seluruh anggota P2N se-Jawa Tengah. Tidak ada orang sukses, yang ada adalah orang hoki. Ya, kita lihat berapa orang bekerja keras, berapa orang ya bekerja larut pagi, larut malam. Jadi kesuksesan itu sebenarnya tidak ada. Ya, yang ada adalah yang kita cari adalah kedamaian. Ketika badan kita sehat, keluarga kita utuh, kita punya anak, suami, istri yang sehat, makan masih bisa. Beli kota masih bisa. Kok bilang hidupnya susah? Susahnya di mana? Iya. Tuhan sudah memberikan semuanya untuk kita. Iya. Kita hidup cukup. Tapi kenapa hidup kita merasa kurang? Karena kita terlalu banyak keinginan. Jadi syarat hidup damai adalah kurangi keinginan, banyak bersyukur. Ya, semakin banyak ingin maka semakin tidak damai hidup kita. Itu kunci sukses ya. Jangan terlalu banyak ingin. Iya, kurangi keinginan dan hidup selalu bersyukur. Bersyukur ya. Luar biasa. Baik, terima kasih Mas Fadel. Semoga kita semua bisa menerapkan seperti itu dan kita menjadi orang yang sukses, sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Mas Fadel, itu bisa dijelaskan apa itu skincare-nya? Saya pengen mukaku ini makin mulus gitu loh Mas. Biar celing gitu loh. Iya Mbak Dinda. Ini produk kami ya, produk dari Gria Ayu Skincare. Ayu Skincare. Ya, ini bagi siapapun yang pengen cantik termasuk Mbak Dinda, pengen kulitnya putih, ya, menghilangkan jerawat, menghilangkan flek, ya, kita punya produknya. Ya, ini bisa dicoba buat Mbak Dinda. Nanti ini krim pagi. Itu krim pagi. Ya, jadi kalau Mbak Dinda mau aktivitas nih, kan ada matahari ya, panas ya. Biar nggak gosong. Ya, ini bisa pakai ini. Bisa pakai itu. Ya. Kalau mau putih pakai krim malamnya. Ada krim malam juga Mas. Betul. Yang mana Mas? Wah, penasaran. Ada ini. Ada. Nah, ini. Wah, itu. Ini krim malamnya ini. Krim malam. Ya. Dipakai setiap malam. Setiap malam. Ya. Ini sudah ber-BPOM. Ya, jadi apa namanya? Ini sudah diizinkan di tidak ilegal BPOM RI ya. Jadi ini sudah resmi diakui negara. Iya. Ya, ini juga aman. Bisa memutihkan kulit. Bisa memutihkan. Dan ini kita Mbak Dinda kalau mau cuci muka pakai ini. Cuci muka. Oh iya. Ya, bedanya apa? Muka gitu ya. Ini ada niacinamide-nya. Jadi kalau Mbak Dinda buka di Google itu untuk memutihkan. Untuk memutihkan juga. Pemakaiannya pagi, malam, sore. Kalau ini bebas. Ya. Oh iya. Setelah ini pakai krim malam bisa ya? Bisa. Di sebelum tidur pakai ini, kemudian pakai krim malamnya. Iya, nanti makin cantik dong. Ini sudah cantik. Iya. Bisa nambah cantik lagi. Bisa nambah cantik lagi. Alhamdulillah. Betul, ya. Iya. Apalagi Mas yang krim pagi mungkin? Ini. Oh iya itu. Ini serumnya. Jadi serum itu lebih untuk mengenyalkan kulit. Jadi kadang ada orang yang kulitnya putih tapi itu kering ya. Kayak apa ya? Enggak berkilau gitu ya. Itu berarti glowing gitu. Iya, glowingnya ini. Oh, mengglowingkan kulit. Ini serum namanya. Oh iya. Jadi biar glowing. Siap. Boleh silakan ini dicoba. Masyarakat Jepara datang ke Ngonsen Deka Dinda Kirana. Ya, nanti bisa ke sini. Iya, bisa ke sini. Ini produknya saya tinggal di sini. Ini salah satu agentnya Dinda Kirana. Mengglowingkan muka. Ada lagi yang tadi krim malam, kemudian krim pagi atau apa lagi? Sudah ya? Lengkap. Sudah lengkap semua. Krim pagi ini ada facial washnya. Ini serum. Ini serumnya. Krim pagi, krim malam, facial wash dan serum. Iya, Mbak Itu Dinda. tadi ya sahabat Erlisa dan Ngonsen Deka bisa dicoba. Hubungi saya Ngonsen Deka.